Romo, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Kita jumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah, hari Kamis 24 April 2025. Permenungan dipersembahkan oleh Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Pelamongan Indah, Semarang, dengan judul Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita. Permenungan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Marilah sebelum kita masuk dalam permenungan ini, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikannya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Romo, berkah dalam. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya setelah kebangkitannya. Dalam situasi dan kondisi para murid yang masih merasa cemas dan takut, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dia terkejut dan takut
Bahkan mereka menyangka melihat hantu. Namun Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu," dan menunjukkan tangan dan kakinya serta berkata, "Inilah aku." Yesus membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Kebangkitannya membawa harapan baru bagi kita. Bahkan kehidupan bukan berakhir dalam kematian. Lalu bagaimana kita menerapkan pesan ini dalam hidup kita? Yang pertama, percaya dan pasrah seperti para murid yang tadinya ragu. Kita pun sering ketakutan dan ketidakpastian, namun Yesus hadir membawa damai. Yesus memanggil kita untuk percaya bahwa kasih dan kuasa-Nya nyata dalam hidup kita. Yang kedua, menjadi saksi kebangkitan. Yesus berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dalam hal ini kita dipanggil untuk menghadirkan kasih, pengampunan, dan harapan bagi orang lain, baik dalam keluarga, pekerjaan, serta dimanapun kita berada. Yang ketiga yaitu hidup dalam damai. Dunia penuh kegelisahan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, hidup dalam damai, mengampuni yang bersalah, dan bersikap dengan penuh kasih. Marilah kita terus membuka hati agar kehadiran Yesus yang hidup benar-benar nyata dalam hidup kita, membawa damai dan sukacita bagi sesama. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.